Saya Dr. Muhammad Sofwan Effendi, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Dr. Beni Bandana Jaya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Dr. Paristianti Nurwardani, seluruh pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pimpinan perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi, ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta rekan-rekan media yang kami banggakan. Perkenankan, acara hari ini akan dipandu oleh saya, Dina Handini. Selamat datang dalam launching panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kampus Merdeka. Marilah kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu yang saya hormati, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemendikbudristek menyadari pentingnya peran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dan terus berupaya memperbaiki mutunya. Inilah mengapa Kemendikbudristek menyusun buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kampus Merdeka sebagai upaya mencapai standar nasional P2M di perguruan tinggi. Panduan ini disusun seiring perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk PTN dan PTS di Indonesia. Di akhir acara kami persilahkan rekan-rekan media untuk bertanya langsung kepada para narasumber terkait skema baru P2M dengan menekan tombol raise hand dan bertanya langsung atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Melangkah ke acara inti, marilah kita simak bersama arahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Kepada Profesor Nizam, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi, Pak Ikan Sekarinto. Yang saya hormati rekan-rekan Direktur, Pak Beni, Pak Sofwan, Bu Paris, dan rekan-rekan yang lain. Yang saya hormati rekan-rekan tim P2M baik dari Dikti maupun dari Diksi, serta seluruh rekan-rekan Sivitas Akademika dan rekan-rekan media yang saya cintai dan banggakan. Pertama, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena kita semua diberikan kesehatan sehingga pada siang hari ini bisa mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya pertama ingin menyampaikan apresiasi pada seluruh yang hadir pada siang hari ini dan juga teman-teman yang di balik layar menyiapkan berbagai macam program untuk program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui, sejak pertengahan tahun 2021, riset dan teknologi kembali masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan bersama itu, maka Tridharma Perguruan Tinggi kembali berada di dalam satu rumah, dalam satu payung besar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Untuk di bidang pendidikan akademik, ada Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, dan untuk pendidikan tinggi vokasi ada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Secara umum, kebijakan ada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Nah, secara garis besar, kita mendorong pengembangan inovasi ke depan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan juga kebutuhan secara nasional yang membangun Indonesia yang unggul, yang produktif, yang inovatif. Mau tidak kita harus mendorong transformasi ekonomi kita pada ekonomi yang berbasiskan pada inovasi. Pak Presiden sudah memberikan arahan untuk kita fokus pada teknologi yang hijau, yang sustainable, yang berkelanjutan, teknologi yang biru, memanfaatkan sumber daya laut yang merupakan 75% dari wilayah teritorial Indonesia, dan juga memanfaatkan teknologi digital yang saat ini sedang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain itu juga Pak Presiden menekankan pentingnya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan pariwisata sebagai sumber devisa yang masih sangat kurang kita eksplorasi secara optimal, serta pengembangan alat-alat kesehatan, belajar dari masa pandemi ini yang menunjukkan betapa kita sangat bergantung pada impor obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Ini 5 hal tadi yang kebetulan juga align dengan rencana induk riset nasional, ini perlu kita akselerasi bersama-sama. Secara garis besar kita juga harus melihat bahwa penelitian di perguruan tinggi dan pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi itu merupakan bagian integral dari pendidikan. Karena ketika dosen melakukan penelitian, itu bukan dosen sendirian di laboratorium, menyiapkan preparat, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data, paper, bukan itu. Tapi dalam rangka menyiapkan mahasiswa S1, S2, S3 di sarjana terapan, untuk mereka bisa lebih bernalar kritis, menggunakan evidence, menggunakan data, menggunakan informasi yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan untuk mengambil langkah-langkah pengembangan maupun juga di dalam menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Jadi sekali lagi, penelitian pengabdian pada masyarakat itu selalu bersama-sama antara dosen dengan para mahasiswanya. Kemudian juga karena kita sedang mendorong transformasi kampus-kampus kita menuju pada pembelajaran yang lebih emancipated, atau kita kenal dengan program Kampus Merdeka, maka program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini kita harmoniskan, kita sinergikan dengan pengembangan talenta inovasi masa depan. Jadi melalui program Kampus Merdeka, misalnya di sana ada program mahasiswa sebagai peneliti full time, sebagai research assistant, bisa 1 semester bahkan bisa sampai 2 semester full menjadi peneliti. Ini mohon bisa menjadi bagian dari pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke depan. Juga ada mahasiswa membangun desa, ada mahasiswa studi mandiri. Itu semua harus diintegrasikan dengan program-program P2M. Dan juga BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu sudah mengembangkan open system, jadi open infrastruktur. Infrastruktur riset yang ada di seluruh pusat-pusat riset di Indonesia itu terbuka bagi seluruh peneliti
baik dari perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga penelitian untuk memanfaatkan eh, laboratorium, peralatan, dan berbagai macam fasilitas riset, baik itu observatorium, baik itu kapal riset, baik itu Puspiptek maupun high performance computing di LIPI, alat-alat canggih yang ada di LIPI dan BPPT, di Eijkman, itu semua adalah terbuka untuk seluruh peneliti dari perguruan tinggi maupun dari lembaga riset. Karenanya perlu sekali kita dorong kolaborasi antara kampus dengan BRIN, dengan lembaga-lembaga riset di luar perguruan tinggi. Nah, jadi tadi di dalam kembali di dalam menyiapkan pool talenta untuk inovasi, pertama tadi manfaatkan program Kampus Merdeka atau jadikan program Kampus Merdeka sebagai penguat riset dan manfaatkan riset sebagai penguat program Kampus Merdeka, terutama mahasiswa peneliti dan mahasiswa membangun desa. Nah, target kita di tahun 2022 ini kalau bisa ya 10.000 lah paling tidak mahasiswa yang akan menjadi peneliti dan pengabdi kepada masyarakat. Ini juga teman-teman BRIN sudah menyiapkan untuk bisa menerima 10.000 mahasiswa meneliti di pusat-pusat riset yang ada di banyak provinsi, banyak daerah di Indonesia ini. Banyak sekali stasiun-stasiun penelitian dari BRIN, baik itu dulu di bawah LIPI maupun di bawah BPPT. Dari mulai riset geologi, riset oceanografi, riset hutan, riset segala macam. Nah, ini manfaatkan itu untuk riset di perguruan tinggi. Jadi yang pertama untuk talenta melalui mahasiswa peneliti melalui Kampus Merdeka. Yang kedua melalui program PMDSU, di mana mahasiswa S1 S2 mungkin juga D4 yang potensial dapat lanjut hingga S3 melalui dibimbing oleh para profesor, para peneliti unggul untuk mereka terakselerasi menjadi S3. Indonesia ini jumlah S3 kita per juta penduduk masih termasuk yang sangat rendah di Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga melalui master dan doktor by research. Jadi sekali lagi saya berharap P2M itu diintegrasikan, diharmoniskan secara terstruktur, terintegrasi dengan program-program pendidikan. Jadi master dan doktor by research ini adalah juga area untuk menyiapkan para peneliti muda, baik dari lembaga-lembaga penelitian maupun perguruan tinggi, agar mereka bisa melakukan riset leading into S3 ya, kerjasama dengan perguruan tinggi unggul dan pusat-pusat riset nasional. Jadi perguruan tinggi yang mungkin masih sifatnya dibina dengan perguruan tinggi unggul itu bisa berkolaborasi, dan dosen-dosen muda dari perguruan tinggi yang mungkin masih belum punya S3, masih sangat sedikit dosennya yang berkualifikasi S3 itu bisa melakukan riset di perguruan tinggi unggul maupun pusat-pusat riset nasional untuk menjadi S3 sekaligus menghasilkan karya-karya penelitian yang hebat. Kemudian yang keempat melalui postdoctoral sabbatical leave dan academic discharging, yang ini program di tempat Pak Sofwan, untuk ini bisa dimanfaatkan juga. Jadi selama riset itu kita bisa mengundang postdoktoral dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri, serta juga para profesional dari industri, dari lembaga-lembaga riset baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk bisa melakukan sabbatical di perguruan tinggi. Jadi mereka bisa menjadi pendamping, menjadi mitra di dalam penelitian-penelitian di perguruan tinggi. Dan yang kelima melalui world class professor yang setiap tahun kita menerima sekitar 70 sampai 100 world class professor. Nah, tahun depan kita harapkan ini bisa lebih banyak lagi sehingga kualitas riset kita akan terus meningkat dan kualitas publikasi kita akan meningkat pula. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membangun inovasi di dalam membangun riset dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Itu ada dua blok besar yang skema blok besar yang kita dorong. Yang pertama adalah melalui matching fund. Ini terutama untuk menghilirkan, untuk hilirisasi produk-produk dari perguruan tinggi yang sudah TRL 789 atau melakukan reverse engineering. Itu bisa melakukan pendanaan melalui matching fund ke DRK. Baik vokasi maupun akademik itu bisa memanfaatkan Kederika yang insya Allah tahun depan kita akan lipat kalikan 4 kali. Ini untuk riset dan pengabdian kepada masyarakat yang orientasinya menghilirkan
karya-karya, pemikiran-pemikiran dari kampus ke dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat. Kemudian blok yang kedua adalah blok yang melalui proyek-proyek atau kompetisi-kompetisi penelitian yang selama ini sudah berjalan. Itu kompetisi di tingkat nasional. Yang blok kedua ini ada 2 kelompok. Itu kompetisi di tingkat nasional dan kompetisi yang sifatnya desentralisasi sesuai dengan kematangan institusi atau perguruan tingginya. Nah, jadi 3 blok tadi atau 2 blok besar dan yang satunya menjadi 2 bagian. Ini mohon dimanfaatkan secara optimal dan sekali lagi semuanya harus melibatkan sebanyak mungkin mahasiswa, seintensif mungkin mahasiswa baik di jenjang S1, di jenjang D4, di jenjang S2 maupun S3. Baik penelitian yang sifatnya tadi menghilirkan, sudah sangat hilir melalui matching fund Kedereka, atau yang masih di hulu sekalipun, itu kita harapkan berkolaborasi sejak awal dengan dunia usaha, dunia industri, sehingga agenda-agenda penelitian itu nyambung dengan kebutuhan stakeholder secara luas ya, tidak hanya yang hard sciences. Ya, ilmu-ilmu sosial pun sangat baik kalau itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Seperti misalnya kalau di Jogja ada klitik, nah itu harusnya menjadi agenda penelitian dari teman-teman ilmu sosial, psikologi untuk menyelesaikannya, mengatasinya, sehingga perguruan tinggi itu betul-betul menjadi mata air bagi kemajuan bangsa dan negara. Penelitian tentang hukum, penelitian tentang perlindungan anak, penelitian tentang kemiskinan, penelitian tentang kesenjangan, itu menjadi agenda-agenda penelitian yang tidak hanya berdampak pada akademik para penelitinya, tapi betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Jadi tidak hanya publikasi, tapi juga karya nyata yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hari ini kita akan luncurkan berbagai panduan. Semoga meskipun waktunya agak mepet, karena terus terang transisi atau estafet dari Ristek BRIN ke Ristek ini juga belum tuntas bertransformasi estafetnya. Jadi semoga ini bisa kita akselerasi sehingga pada awal Januari itu semua program-program ini sudah bisa berjalan. Terima kasih. Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua dalam menjelaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan bangsa yang semakin baik ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nizam dengan arahan Bapak. Semoga undangan yang hadir semakin tercerahkan. Tak lengkap rasanya jika Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi belum memberikan arahan lebih lanjut. Kepada Bapak Wikan Sakarinto, PhD, saya persilahkan. Terima kasih, mohon izin Prof. Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam hormat Prof. Nizam, Pak Sofwan, dan jajaran dari Dikti. Yang terhormat juga dari Diksi juga, Pak Direktur, para rektor, para kepala BPM, para kepala lembaga, baik dari perguruan tinggi Dikti dan vokasi. Yang pertama-tama tentunya saya yakin kita sudah mendengarkan arahan Prof. Nizam dengan sangat komprehensif, sangat lengkap, dan kita merasakan visi konsep pengembangan riset kita ini akan mengarah kemana. Tadi Prof. Nizam sudah menyampaikan dengan sangat gamblang, sangat lengkap, dan sangat komprehensif ya. Jadi khusus ini, wabil khusus saya pesankan untuk Civitas Akademika, semuanya sih sebenarnya, tapi saya wabil khusus untuk Civitas Akademika Perguruan Tinggi Vokasi, kan tadi direkam mestinya ya Pak Sofwan ya. Jadi mohon nanti disetel ulang apa yang disampaikan Pak Nizam. Dicatat kalau perlu, kemudian minta PowerPoint mungkin dari Pak Sofwan misalkan itu, waduh udah totally cover hampir semua aspek ya. Di situ tadi disampaikan bahwa riset itu jangan hanya menghasilkan atau mungkin performance kenaikan jabatan untuk perisetnya, tapi lebih pada aksi nyata dan produk nyata. Nah, ini kan sudah terlihat sekali. Artinya ya kalau ada periset yang meriset kelitih tadi misalnya di Jogja,
Riset yang meriset kenapa ini kok Indonesia dengan luas yang sebesar ini, tetapi jumlah pengunjung wisatawan asingnya ini di sebelum pandemi ya, itu malah setara dengan Taiwan yang cuma satu pulau dan pulau-pulau kecil sekecil itu. Jadi jangan hanya yang naik pangkat perisetnya, tetapi masalahnya belum terselesaikan gitu ya, atau mungkin tidak ada produk nyata khususnya untuk vokasi yang memang harus menghasilkan produk nyata, aksi nyata yang memang memecahkan masalah, memecahkan atau menjadikan solusi atau menjadi daya ungkit yang sangat luar biasa bagi contohnya tadi untuk pengembangan pariwisata. Tadi Prof. Nizam sudah detail menyampaikan mulai dari filosofi konsep umumnya, arahan Bapak Presiden mengenai green economy, kemudian green economy, blue economy, dan digital economy. Di situ tentunya teman-teman vokasi juga nanti bisa memposisikan dengan pas. Bukan untuk memecah dan memisahkan, tetapi justru bagaimana saling mengisi dan saling menguatkan antara riset-riset vokasi dan riset akademik. Ini sangat luar biasa sekali. Apalagi kalau nanti teman-teman di SMK dengan kekuatan teaching factory dan workshopnya yang lengkap itu kita nanti bisa arahkan menjadi misalnya tempat produksi untuk small batch production bersama industri ya, riset-riset perguruan tinggi, berkolaborasi dengan vokasi juga. Nah ini kan luar biasa. Kemudian tadi Prof. Nizam juga sudah menyampaikan beberapa konsep-konsepnya, ada beberapa blok yang bisa kita pahami. Pokoknya nanti setel ulang lagi ya YouTube-nya Pak Nizam. Ada riset S3, ada riset profesor kelas dunia, ada juga KRK, Matching Fund. Saya minta untuk diputar lagi. Nah, sedikit aja saya ingin memberikan konteks sedikit untuk vokasi. Yang tadi yang konteks pertama yaitu riset vokasi ya ujungnya menghasilkan produk. Nah, inilah konsep start from the end. Jangan memulai riset karena pengen bikin produk itu, tetapi produk itu memang menjadi satu konstelasi permasalahan yang kita taruh di depan. Kasus tantangan atau tantangan atau pesanan industri atau whatever itu taruh di depan. Nah, itu yang mendrive riset-riset di vokasi. Memang riset vokasi juga ada yang konteksnya to invent ya atau penemuan nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu secara lebih detail pada panduan riset dan pengabdian masyarakat untuk vokasi ini yang riset ada 3 level, riset dasar, riset terapan, serta riset pengembangan. Jadi saya ulangi dasar, terapan, dan pengembangan. Nah, ketiga-tiganya ini atau mungkin minimal untuk yang dasar dan terapan itu outputnya lebih pada feasibility study atau analisa pasar. Jangan sampai terlalu banyak produk-produk gelontorkan dari dana riset yang besar, menghasilkan produk iya, tetapi produk itu ya tersimpan baik di laboratorium atau mungkin di kampus ya, tidak terhilirkan. Tidak bisa dihilirisasi ke mana itu, ke pasar, ya, masuk ke pasar atau ke industri. Kalau misalkan itu pesanan industri atau menjadi kemanfaatan yang berdampak signifikan bagi masyarakat atau masuk ke masyarakat. Nah ini mindset yang harus kita pahami dan kita wujudkan dalam regulasi riset vokasi. Riset vokasi untuk dasar dan terapan ujungnya itu menghasilkan analisa pasar dan prototipe. Yang pertama lebih pada analisa pasar dulu. Jangan sampai kita riset tidak ada riset pasar, tidak ada kajian pasar. Setelah jadi bingung gimana cara masuk pasarnya, atau ternyata kemahalan masuk pasar, atau mungkin tidak ada industri yang ingin memproduksi massal. Nah ini yang akan kita wujudkan. Ada beberapa blok juga tadi seperti Pak Nizam, ada yang sifatnya kompetisi, ada yang sifatnya desentralisasi, ada juga yang sifatnya penugasan. Nah khusus untuk riset yang paling advance yaitu riset pengembangan, kita ingin fokuskan itu untuk didukung dengan KDRK dan matching fund. Karena apa? Kalau pengembangan kan memang ujungnya nanti paten, produk, register, atau mungkin hilirisasi. Nah di situ memang konteks atau desainnya Prof. Nizam dan tim Dikti dengan KDRK dan matching fund-nya itu lebih relevan ya. Itu lebih relevan sehingga mohon nanti benar-benar segera dicermati bahwa ini merupakan panduan riset dan pengabdian masyarakat yang tidak totally beda sih, tapi cukup signifikan perbedaannya dengan konsep-konsep riset di
di masa lalu, dan ini seperti arahan Mas Menteri ya. Riset vokasi ya lucu Mas Wikan, kalau riset vokasi nggak ada interkoneksinya dengan industri, tidak ada partisipasi industri, bahkan industri nggak mau ikut berkontribusi, nanti siapa yang akan memproduksi massal? Kan menjadi lucu. Nah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kepada Prof. Nizam dan jajaran, terima kasih atas arahan dan bimbingannya selama ini. Harapan kami, vokasi dan dikti semuanya, bahkan SMK seperti pada produk UGM itu, Prof. Nizam ya, Genus itu kan yang meriset di perguruan tinggi, tapi yang memproduksi di SMK kan, SMK Perindustrian di Yogyakarta. Nah, ini salah satu contoh yang sebenarnya kita bisa kolaborasikan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan, saya sedikit memberikan konstelasi sedikit pada pengabdian masyarakat. Tadi Prof. Nizam sudah menyampaikan, sebenarnya ujungnya juga sama, yaitu keberdayaan dan daya ungkit yang signifikan ya. Tidaknya ya laporan iya sih, atau mungkin publikasi ya, tapi branding dan menciptakan produk yang bermanfaat untuk membuat daya ungkit pengabdian masyarakat ini lebih konkret, itu menjadi concern juga. Jadi dua-duanya sebenarnya pada produk. Baik, demikian, terima kasih Prof. Nizam, Aris, Sofwan, Ibu Bapak semua, dan dari kami ada Pak Beni, Pak Hendri, dan semuanya. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wikan, tadi pesan yang digarisbawahi jangan berorientasi hanya pada kum saja ya. Terima kasih, semoga hadirin semakin mantap mengelola P2M usai arahan dari Bapak. Untuk menandai launching panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kampus Merdeka, marilah kita saksikan bersama video simulasi singkat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Panduan Penelitian 2021 untuk pendidikan tinggi akademik dan pendidikan tinggi vokasi. Skema dan pengelolaan penelitian melalui Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau SIMLITAPMAS. Berikut merupakan tata cara mengakses akun SIMLITAPMAS. Pertama-tama, kunjungi website simlitapmas.kemendikbud.go.id. Setelah itu, silakan login dengan mengisi nama pengguna, password, dan captcha. Selanjutnya, untuk program studi pada perguruan tinggi pendidikan vokasi akan memasuki laman SIMLITAPMAS modul pendidikan vokasi. Sedangkan untuk program studi vokasi pada perguruan tinggi pendidikan akademik akan masuk pada laman SIMLITAPMAS modul pendidikan akademik. Adapun kebijakan dasar antara lain: penguat proses hilirisasi penelitian dengan menghasilkan produk inovasi perguruan tinggi vokasi, mengawal implementasi RIRN sesuai periode PRN yang sedang dijalankan, dengan penguatan tema penelitian yang terkait dengan green economy, blue economy, digital economy, pariwisata, dan kemandirian kesehatan, mendukung program MBKM dalam bidang penelitian. Skema penelitian pendidikan tinggi vokasi dibagi menjadi 3, antara lain skema penelitian dasar, skema penelitian terapan, dan skema penelitian pengembangan. Pada skema penelitian dasar terdapat PDP, penelitian dosen pemula, PTM, penelitian tesis magister, dan KKS, kajian kebijakan strategis. Untuk skema penelitian terapan, terdapat P2V, penelitian produk vokasi, P2V UPT, penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi, dan PKK, penelitian kerjasama kemitraan.
Dan terakhir, skema penelitian pengembangan terdapat P3IV, penelitian pengembangan produk inovasi vokasi. Pada acuan substansi dan pengelolaan penelitian, terdapat penelitian kompetitif nasional, penelitian desentralisasi, dan penelitian penugasan. Pada peta skema penelitian dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya skema penelitian dasar, skema penelitian terapan, dan skema penelitian pengembangan. Selanjutnya, pada skema penelitian pendidikan tinggi akademik juga dibagi menjadi 3 bagian, antara lain skema penelitian dasar, skema penelitian terapan, dan skema penelitian pengembangan. Pada skema penelitian dasar, terdapat PDKN, Penelitian Dasar Kompetitif Nasional, PDUPT, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, PDK, Penelitian Dasar Kemitraan, PDP, Penelitian Pembinaan Penelitian Dosen Pemula, PKPT, Penelitian Pembinaan Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, PTM, Penelitian Pascasarjana Penelitian Tesis Magister, PDD, Penelitian Pascasarjana Penelitian Disertasi Doktor, PMDSU, Penelitian Pascasarjana Penelitian Program Magister menuju Doktor Sarjana Unggul, dan KKS, Kajian Kebijakan Strategis. Untuk skema penelitian terapan, terdapat PTKN, Penelitian Terapan Kompetitif Nasional, PTUPT, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, dan pada skema penelitian pengembangan terdapat PP, Penelitian Pengembangan. Pada perubahan skema di skema edisi 13 dan skema edisi 13 revisi 2021, terdapat 3 poin penting, yakni dasar, terapan, dan kapasitas. Pada kategori dan skema penelitian edisi 13 revisi terdapat kategori penelitian kompetitif nasional, kategori penelitian desentralisasi, dan kategori penelitian penugasan. Panduan pengabdian masyarakat dalam era kampus merdeka pada pendidikan tinggi akademik dan pendidikan tinggi vokasi. Tujuan program pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi diantaranya melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat sesuai standar nasional pendidikan tinggi, mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi setempat, meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat, memberikan solusi berbasis pada analisis situasi sesuai kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang ada di masyarakat, melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata ekonomi, politik, sosial, dan budaya, melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni pada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender, inklusi sosial, dan kelestarian sumber daya alam. Untuk fokus pengabdian kepada masyarakat, era Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM diantaranya Green Economy, terdapat sustainability, perubahan iklim, energi, dan lain-lain. Blue Economy, diantaranya maritim, kelautan, perikanan, dan lain-lain. Teknologi tepat guna dan STEM. Pariwisata untuk mendorong kebangkitan sektor pariwisata. Teknologi dan alat kesehatan diantaranya penanganan COVID dan mendorong kemandirian bangsa. Teknologi digital diantaranya pemanfaatan teknologi dan informasi digital. Skema dan kategori pengabdian pendidikan tinggi akademik atau PTA. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat Competitive Fund. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat Matching Fund. Skema dan kategori pengabdian pendidikan tinggi vokasi atau PTV.
Ya, demikianlah launching panduan terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kami persilakan rekan-rekan media untuk bertanya langsung karena di sini selain ada Pak Dirjen, 2 Dirjen, kemudian ada juga Pak Direktur, Pak Sofwan dan Pak Beni, juga ada Bu Ses yang akan standby untuk menjawab seluruh pertanyaan dari rekan media. Silakan yang raise hand bisa bertanya langsung atau bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Saya persilakan, mungkin ada yang sudah, saya juga sambil memantau kolom chat dan raise hand. Mungkin bisa Mbak Indri dari Antara, saya persilahkan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Bisa dibantu panitia untuk membuka mic-nya. Saya persilakan Mbak Indri bisa bertanya langsung. Itu ada. Oh, mana ada rekaman? Pertanyaannya apa? Mungkin yang lain juga sudah jelas. Mungkin yang lain saya persilakan ada Mbak Rini dari KR, kemudian Mbak Dian. Saya persilahkan juga. Alia, saya persilakan, mic-nya sudah dibuka, bisa bertanya langsung kepada Pak Dirjen, Pak Direktur, dan Bu Ses. Bu Ses juga bisa bertanya berkaitan dengan pendanaan competitive fund. Mbak Alia, apakah sudah bergabung bersama kami? Mungkin kita coba, ada Mas sudah bisa dibuka mic-nya? Ada lagi yang selain Mbak Rini, Mbak Indri, kemudian Mbak Alia, Mbak Dian, apakah ada rekan-rekan media yang ingin bertanya? Mungkin karena penjelasan dari Pak Dirjen, sudah jelas begitu ya dari kedua Dirjen, Pak Nizam, Pak Wikan, kemudian tadi ada video berkaitan dengan penelitian juga sudah lengkap, dan rekan-rekan media mungkin belum bisa bergabung, namun saya lihat sudah banyak rekan media di sini dan kami juga akan menyiapkan siaran persnya untuk dikirim ke media begitu. Mungkin jika memang tidak ada yang bertanya, kita bisa close taklimat media kali ini. Semoga rekan-rekan media cukup terbuka begitu wawasannya terkait skema baru penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Demikianlah, semoga dengan adanya acara ini para undangan tercerahkan dalam mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya skema baru Kampus Merdeka. Semoga kelak dapat memudahkan pemetaan potensi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke arah hilirisasi dan komersialisasi hasil riset. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan media yang telah bergabung bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan di Tridharma Perguruan Tinggi merupakan tujuan yang harus dicapai dari pendidikan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi selayaknya melahirkan generasi yang mandiri dan inovatif, menciptakan berbagai pemikiran dan inovasi untuk membangun negeri ini melalui 3 pilar yang ada. Penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan 2 pilar yang menjadi fondasi kemajuan bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaplikasiannya di masyarakat. Berbagai hasil penelitian itu diantaranya ELTO, Electronic Tong, berbasis harik lembaran selektif ion sebagai detektor narkoba, Universitas Gadjah Mada, iBot, Institut Teknologi 10 November, iCar, Riset Autonomous Car, Institut Teknologi 10 November, Kendaraan Listrik Taktis Sergap Senyap, Institut Teknologi Nasional Bandung, Bamboo Oriented Standboard atau BOSB, Institut Pertanian Bogor, Merangkai Nusantara melalui Seni Wadantara Institut Seni Indonesia Denpasar, Platform Sistem Peringatan Dini Bencana berbasis IoT,
Universitas Gadjah Mada, peningkatan produktivitas cabai melalui penggunaan varietas unggul IPB untuk mendukung pertanian presisi, Institut Pertanian Bogor, kegiatan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi. Berbagai hasil pengabdian itu diantaranya berupaya membantu optimalisasi Pantai Cemara menjadi sebuah kawasan tempat wisata dan juga merupakan tempat edukasi konservasi mangrove dan penyu. Selain itu, kegiatan tersebut mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dengan berjualan produk olahan berbahan dasar mangrove. Desa Sri Mulya menawarkan destinasi wisata Bukit Tompak, Puncak Bucu, dan festival kebudayaan. Desa wisata ini mengusung konsep green tourism yang menjamin keseimbangan antara pengembangan pariwisata, kelestarian alam, serta kepentingan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Green Event ini mengusung model keterampilan Green Event Kultik yang berbasis budaya ramah lingkungan yang telah menjadi bagian dari model green tourism bagi kelompok sadar wisata dan masyarakat desa adat Pinge. Keterampilan dalam menangani event wisata dan berbagai jenis pengunjung dalam negeri maupun mancanegara. Program ini merupakan hasil penelitian yang diterapkan kepada kelompok masyarakat dengan adanya penelitian, pemberian modul dan hilirisasi teknologi tepat guna yang merubah teknologi pemotong kerupuk lama menjadi terbarukan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produksi kerupuk. Program ini menghilirisasi teknologi instalasi pengolahan limbah atau IPAL untuk meminimalisir air limbah batik yang ada di UKMK Skarniti. Di samping itu, dalam upaya pengembangan usaha, UKMK kelompok pengrajin batik juga dilatih pengembangan produk kain batik dan juga kerajinan onggo-onggo yang memanfaatkan limbah pewarnaan. Produksi komoditas kentang sangat strategis bagi iklim di Indonesia, menciptakan peluang bagi usaha perguruan tinggi untuk memproduksi benih kentang yang bermutu. Ketersediaan benih unggul dan tata kelola penanaman yang terbarukan menghasilkan kentang yang bermutu dan melimpah. Dalam upaya kontribusi penyamarataan produksi dan mutu hasil komoditi kentang yang unggul, benih kentang diperjualbelikan secara komersil. Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut merupakan bentuk upaya hilirasi berbagai hasil pengabdian masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna, penciptaan nilai tambah, mengurangi ketergantungan impor, dan menghasilkan teknologi tinggi yang berperan sebagai solusi permasalahan sosial dan ekonomi. Menghapus stigma bahwa hasil penelitian hanya bermanfaat bagi kalangan komunitas peneliti saja merupakan hal yang tidak mudah. Menuju Indonesia yang mandiri dan berinovasi sebagai wujud bakti inovasi untuk masyarakat Indonesia.